Tak disangka-sangka, Yunani berencana membeli S-300 Strum buatan Rusia untuk hadapi Turki. Padahal, Rusia diketahui tengah membantu Turki di Laut Mediterania karena konflik Turki dan Yunani. Pemerintahan Yunani diam-diam tengah melobi untuk mendapatkan sistem pertahanan udara S-300 Strum buatan Rusia di tengah ketegangan dengan negara tetangga Turki. Dikutip FIFA Militer dari GreekDefenseNet.gr, Yunani saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Rusia untuk meningkatkan S-300 PMU-1 untuk menjadi S-300 PMU-2. Peningkatan sistem pertahanan udara itu diyakini tidak akan melanggar serangan ataupun larangan senjata NATO terhadap Federasi Rusia. Versi PMU-2 dari S-300 membawa sistem cukup dekat dengan kinerja S-400 Turki. Ini mencakup stasiun komando dan kontrol 45K6E2 atau 54K6E2. Radar perangkap 30N6E2 atau evolusi dari radar 30N6E yang sudah beroperasi, dan versi baru untuk radar pencarian jarak jauh yaitu NIIP 64N6E2 Big Bird, kata Greek Defense Net dikutip FIFA Militer dari AMN pada Selasa 15 September 2020. Untuk diketahui, rencana Yunani membeli S-300 buatan Rusia itu bukanlah hal yang mustahil. Meskipun Turki sudah lebih dulu memiliki S-400 Strum dari Rusia, tidak menutup kemungkinan Rusia ataupun Yunani akan mendapatkan senjata andalan Rusia itu untuk menandingi pertahanan udara Turki. Sebagaimana telah diberitakan FIFA Militer sebelumnya, pemerintah Yunani telah mempersiapkan anggaran sebesar 34 miliar euro khusus untuk militer Yunani dalam mengatasi ketegangan di Laut Mediterania Timur kali ini. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga baru saja membebaskan Yunani dari embargo senjata pekan lalu. Dengan kondisi seperti itu, tidak menutup kemungkinan keinginan Yunani mendapatkan sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia dapat terwujud dalam beberapa waktu ke depan. Di sisi lain, sebuah fakta baru terungkap dalam konflik maritim yang terjadi di Laut Mediterania Timur. Ternyata ada pihak ketiga yang sangat menginginkan pecah perang antara Turki dengan Yunani. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Kemunculan pihak ketiga yang berusaha memancing Turki dan Yunani berperang itu diungkapkan Panglima Turki yang kini menjabat Menteri Pertahanan Jenderal Hulusi Akar. Dalam siaran resminya yang didapatkan FIFA Militer pada Senin 14 September 2020, Jenderal Akar mengungkapkan pihak ketiga itu adalah Presiden Emmanuel Macron. Menurut Jenderal Akar, Emmanuel Macron terus memprovokasi dan mengarahkan Yunani untuk segera angkat senjata menggempur Turki. Bahkan Prancis mengirim pasukan secara rahasia dalam sebuah latihan perang yang digelar Yunani. Ada provokasi terutama di bawah kepemimpinan Macron. Setiap kali Yunani diprovokasi, diarahkan didorong untuk mengangkat senjata dan dikirim ke beberapa latihan yang tidak direncanakan, kata Jenderal Akar. Dan karena alasan inilah ternyata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah dan menyatakan siap perang bos. Sebelum fakta ini diungkapkan, Jenderal Akar telah beberapa kali mengultimatum Prancis dan negara manapun yang berniat bersekutu dengan Yunani untuk memerangi Turki. Ada orang yang datang dari ribuan kilometer dan mencoba menggertak, membuat klaim untuk bertindak sebagai malaikat pelindung. Ini tidak bisa diterima. Mereka datang dan pergi saat mereka datang, katanya dalam siaran resmi Kementerian Pertahanan Turki pada Jumat lalu. Ancaman Jenderal Akar ini sepertinya bukan bualan belaka. Terbukti Turki memang telah menyiapkan pusat operasi udara terpadu. Tempat ini merupakan pusat komando tempur dan pusat pemantauan keamanan seluruh wilayah Turki, termasuk perairan Laut Mediterania Timur.
Bahkan Jenderal Akar telah mengumpulkan semua panglima perang semua angkatan ditempati itu. Mulai dari Kepala Staf Umum Jenderal Yasar Guler, Panglima Angkatan Darat Jenderal Umid Dundar, Komandan Angkatan Laut Laksamana Adzan Osbal, dan Komandan Angkatan Udara Jenderal Hasan Kucukakyus. Akar mengatakan Prancis sama sekali tidak punya urusan dengan Turki dan Yunani, dan Prancis harus tahu diri sebab Prancis bukan negara yang ditunjuk Uni Eropa untuk menuntaskan sengketa Laut Mediterania Timur. Baginya, kehadiran Prancis dalam sengketa itu cuma sebagai pihak yang menebar ancaman tak berdasar kepada Turki dengan mendukung Yunani dalam mempertahankan kesalahan terkait batas wilayah maritim di Mediterania. Untuk diketahui, sebelumnya Prancis menebar ancaman kepada Turki terkait sengketa di Laut Mediterania Timur. Prancis mendadak berencana mengerahkan armada perang laut besar-besaran ke perairan tersebut untuk mendukung militer Yunani. Tak tanggung-tanggung, Prancis berencana mengirimkan kapal induk nuklir andalannya, Charles de Gaulle, dan serombongan kapal perang lainnya dengan jet-jet tempur dan helikopter serbu. Kapal induk bertenaga nuklir terbesar di Eropa Barat itu disebutkan akan diberangkatkan dari pelabuhan Toulon. Digambarkan rombongan pasukan militer Prancis itu bergerak dalam posisi siap tempur. Pengerahan pasukan Angkatan Laut Prancis ke Mediterania Timur dipicu ancaman perang yang dilontarkan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Prancis dan juga negeri para dewa itu, yaitu Yunani. Erdogan telah menyatakan siap menumpahkan darah dan berkorban nyawa untuk mempertahankan hak kedaulatan wilayah maritim di Laut Mediterania Timur. Erdogan bahkan dengan tegas menyatakan tak takut berperang melawan negara manapun di Mediterania Timur, termasuk Yunani dan Prancis yang bersekutu. Prancis sebenarnya bukan pihak langsung yang terlibat dalam sengketa maritim di Laut Mediterania Timur. Yang bersengketa sebenarnya Turki dan Yunani. Hanya saja Prancis menilai Turki bersalah dengan melakukan kegiatan seismik di perairan itu. Malah Prancis mengirimkan jet tempur ke Yunani untuk membantu memerangi Turki. Ternyata Prancis suka ikut campur urusan orang. Situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki memindahkan pasukannya dari Laut Hitam ke perairan itu. Pemicunya Turki marah besar atas perjanjian batas maritim yang secara sepihak disepakati Yunani dan juga Mesir. Turki tak terima dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat Yunani dan Mesir, sebab sebelum ada perjanjian itu, Turki sempat meredakan ketegangan di Mediterania dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur Pulau Castellorizo, Yunani. Turki menunda semua aktivitas seismik untuk menghargai penolakan yang dilayangkan Yunani terkait zona ekonomi eksklusif, namun setelah Yunani dan Mesir menandatangani perjanjian ZEE, Turki juga nekat melakukan survei dengan kembali melayarkan kapal Odo Grace dengan dikawal kapal-kapal perang.